Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal seleksi kompetensi bidang atau SKB. Formasi analis pasar hasil pertanian ahli pertama. 1. Seorang analis pasar hasil pertanian sedang mengkaji fluktuasi harga beras di tingkat nasional periode tahun 2023 sampai tahun 2024. Data menunjukkan peningkatan harga yang signifikan di awal 2024. Kebijakan apa yang paling tepat untuk menstabilkan harga beras tersebut? A. Melakukan impor beras secara masif. B. Meningkatkan harga eceran tertinggi atau HET. C. Mengoptimalkan cadangan beras pemerintah dan operasi pasar terpadu. D. Membatasi distribusi beras antar wilayah. E. Menghentikan program bantuan pangan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa optimalisasi cadangan beras pemerintah dan operasi pasar terpadu merupakan kebijakan yang paling efektif karena dapat langsung memengaruhi ketersediaan dan harga di pasar tanpa mengganggu produksi dalam negeri atau menciptakan ketergantungan impor. 2. Dalam menganalisis rantai pasok komoditas hortikultura, analis pasar hasil pertanian menemukan bahwa margin pemasaran tertinggi berada pada A. Pengepul desa sebesar 15%. B. Pedagang besar sebesar 35%. C. Pengecer pasar tradisional sebesar 25%. D. Petani produsen sebesar 10%. E. Distributor regional sebesar 30%. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pedagang besar memiliki margin tertinggi karena menanggung biaya transportasi, penyimpanan, penyusutan, dan risiko distribusi yang lebih besar dibanding pelaku rantai pasok lainnya. 3. Ketika menganalisis efektivitas program modernisasi pertanian, indikator utama yang harus diperhatikan oleh analis pasar hasil pertanian adalah A. Jumlah alat mesin pertanian yang didistribusikan. B. Peningkatan produktivitas per satuan luas. C. Penurunan biaya produksi per unit. D. Tingkat kepuasan petani. E. Jumlah petani yang mengakses kredit. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan produktivitas per satuan luas merupakan indikator utama keberhasilan modernisasi pertanian karena langsung menunjukkan efektivitas penggunaan teknologi dalam meningkatkan hasil produksi. 4. Analis pasar hasil pertanian mengidentifikasi bahwa ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Uni Eropa mengalami kendala terkait standar keberlanjutan. Strategi yang paling tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Menurunkan harga jual produk ekspor. B. Mengalihkan pasar ekspor ke negara lain. C. Implementasi sertifikasi ISPO dan RSPO. D. Meningkatkan volume ekspor. E. Menghentikan sementara kegiatan ekspor. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa implementasi sertifikasi internasional seperti ISPO dan RSPO merupakan solusi yang tepat karena menjamin kesesuaian produk dengan standar keberlanjutan yang diminta pasar Uni Eropa. 5. Dalam analisis kelayakan usaha tani jagung, analis pasar hasil pertanian menggunakan parameter RC ratio 2,5. Interpretasi yang tepat adalah A. Usaha tani mengalami kerugian 25%. B. Setiap Rp1 biaya menghasilkan Rp2,5 penerimaan. C. Usaha tani mencapai titik impas. D.
Profit margin sebesar 25%. E. ROI sebesar 250%. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa RC ratio 2,5 berarti setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan sebesar Rp2,5, menunjukkan usaha tani menguntungkan. 6. Analis pasar hasil pertanian mengamati tren penurunan harga cabai di tingkat petani. Rekomendasi jangka pendek yang paling tepat adalah A. Membatasi luas tanam cabai. B. Melakukan program pemusnahan hasil panen. C. Mengaktifkan pasar lelang komoditas cabai. D. Menunda masa tanam berikutnya. E. Menutup akses pasar antar daerah. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pasar lelang komoditas merupakan solusi jangka pendek terbaik karena dapat meningkatkan posisi tawar petani dan menjamin transparansi harga. 7. Dalam menganalisis kinerja kemitraan usaha pertanian, analis pasar hasil pertanian menemukan masalah utama pada A. Ketidakseimbangan risiko usaha. B. Besaran modal yang terlalu kecil. C. Jumlah petani yang terlalu banyak. D. Jarak lokasi yang terlalu jauh. E. Harga produk yang terlalu tinggi. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketidakseimbangan risiko usaha merupakan masalah fundamental dalam kemitraan karena dapat mengakibatkan ketidakberlanjutan kerjasama antara petani dan mitra usaha. 8. Seorang analis pasar hasil pertanian melakukan kajian tentang digitalisasi pemasaran hasil pertanian. Faktor kritis yang harus diperhatikan adalah A. Jumlah aplikasi yang tersedia. B. Kecepatan internet. C. Kesiapan infrastruktur logistik. D. Jumlah pengguna smartphone. E. Biaya pengembangan aplikasi. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kesiapan infrastruktur logistik merupakan faktor kritis karena menentukan keberhasilan pengiriman produk pertanian yang bersifat perisabel kepada konsumen. 9. Dalam menganalisis dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, analis pasar hasil pertanian harus mempertimbangkan A. Perubahan pola konsumsi masyarakat. B. Fluktuasi nilai tukar rupiah. C. Pergeseran musim tanam dan panen. D. Tingkat urbanisasi. E. Preferensi pasar ekspor. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pergeseran musim tanam dan panen merupakan dampak langsung perubahan iklim yang mempengaruhi ketersediaan dan harga produk pertanian. 10. Analis pasar hasil pertanian mengidentifikasi peluang pengembangan produk pertanian organik. Aspek utama yang perlu diprioritaskan adalah A. Desain kemasan produk. B. Jaminan kontinuitas pasokan. C. Variasi produk. D. Strategi promosi. E. Penetapan harga premium. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jaminan kontinuitas pasokan merupakan prioritas utama dalam pengembangan produk pertanian organik karena menentukan keberlanjutan hubungan dengan pasar dan kepercayaan konsumen. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.